Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton channel Cafe Rumi Jakarta dan juga Ruki Aswaja Official dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kali ini kita sedikit membahas tentang manusia, fenomena manusia-manusia yang bisa melihat alam gaib, atau juga bisa dikatakan manusia-manusia indigo. Bagaimana pandangan kita tentang mereka yang indigo, melihat dunia gaib, melihat jin, padahal mereka ini, apakah mereka yang melihat gaib itu, diantaranya bangsa jin itu mereka orang-orang khusus, orang-orang yang soleh, ahli ibadah, wali Allah, atau bagaimana? Kita sedikit membahas secara singkat di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya bani Adam, la yaftinannakum syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah yanza'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhum min haitsu la tarawnahum." Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 27, "Wahai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga. Ia menanggalkan pakaiannya dari keduanya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya iblis atau setan dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang di sana kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman." Nah, dalam ayat ini para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, para ulama ahli tafsir mufassirin, mereka banyak memberikan penjelasan, pencerahan atau mengomentari ayat ini yang dijelaskan dengan hadis yang lain ataupun ayat yang lain. Bahwasanya ketika Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani membaca atau mendengar komentar ucapan Imam Syafi'i yang mengatakan, "Man za'ama annahu yaral jinna abtalna syahadatah illa ayyakuna nabiyyan intaha." Barang siapa yang mengaku telah melihat jin, maka kami tolak kesaksiannya kecuali seorang nabi. Nah, ada dua kubu di sini yang memahami berbeda pandangan, berbeda makna. Ya, kubu yang satu mengatakan bahwa manusia ini nggak bisa melihat jin. Orang yang bisa melihat jin ini tertolak syahadatnya, kesaksiannya di dalam memberikan kesaksian-kesaksian pada hukum-hukum fikih. Nah, jadi orang yang bisa melihat jin ini adalah orang-orang yang bermasalah. Nah, dari kubu yang satu. Sedangkan kubu yang lainnya mengatakan ada manusia-manusia yang bisa melihat jin. Ya, disebut indigo atau lainnya. Lalu bagaimana yang sesungguhnya pemahaman yang sesuai dengan ayat tersebut atau hadis Nabi atau yang dikatakan oleh Imam Syafi'i? Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan maksud daripada ucapan Imam Syafi'i, barang siapa yang mengaku telah melihat jin maka kami tolak kesaksiannya. Artinya dikomentarin oleh beliau, wa hadza mahmul ala man yad'i ru'yatahum ala suwarihim allati khuliqu 'alaiha. Wa amma man idda'a annahu yara syai'an minhum ba'da yatatawwara ala suwarin syatta minal hayawan fala yaqdah fi. Fala yuqdah fi. Beliau mengatakan, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengomentari bahwasanya yang dimaksud dari ucapan Imam Syafi'i ini adalah bagi orang yang mengaku melihat jin dengan wujud aslinya. Jin ini wujud aslinya seperti apa? Meskipun dikatakan dari narzamu atau marij minar, dari percikan api, dari energi yang sangat panas, tapi kita tidak bisa melihat hal itu. Wujud asli penciptaan jin. Sedangkan kuntilanak, genderuwo, pocongan, tuyul itu bukan wujud asli. Sehingga memungkinkan dilihat oleh manusia-manusia tertentu khusus gitu. Artinya orang yang melihat kuntilanak tidak bisa kita batalkan syahadat kesaksiannya. Karena itu bukan bentuk wujud aslinya. Begitu. Yang terbuat dari narzamum atau marij minar begitu. Yang telah Allah
firmankan dalam Al-Quran, Allah jelaskan dalam Al-Quran penciptaan jin ataupun setan gitu. Imam Asy-Syaukani ketika mengomentari ayat innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya iblis ini dan setan melihat kalian dari tempat yang kalian tidak bisa melihat mereka. Maksudnya bagaimana? Imam Asy-Syaukani menjelaskan wa qad istadalla jama'atun min ahli al-ilmi bihadhil ayah alla anna ru'yatasy syayatin ghaira mumkinah. Wa laysa fil ayati ma yadullu ala dzalik. Wa ghayatu ma fiha annahu yarana min haitsu la narahu wa laysa fiha anna la narahu abadan. Fa inna intifa'ar ru'ya minna lahu fi waqti ru'yatihi lana la yastalzimu intifa'aha mutlaqan. La yastalzimu intifa'aha mutlaqan. Nah, artinya beliau mengomentari sekelompok ulama berdalil dengan ayat ini bahwa melihat setan itu nggak memungkinkan. Melihat jin itu tidak mungkin gitu. Padahal ayat itu bukan menjelaskan demikian bahwa manusia nggak bisa melihat jin, nggak mungkin melihat jin. Tidak seperti itu maksudnya. Ayat ini berbicara bahwa setan mampu melihat kita dari sekiranya kita tidak melihatnya. Dari posisi kita tidak bisa melihatnya. Tetapi pada saat kita pada posisi yang bisa melihatnya, maka manusia bisa melihatnya. Posisi misalnya bisa melihat jin itu kondisi manusia ini ada jin dalam tubuhnya. Atau posisi di mana manusia ini menaiki magom yang luar biasa. Sehingga Allah buka hijabnya, maka dunia gaib terlihat. Nah ini, jadi ada dua tipe karakter orang yang bisa melihat jin. Ada dua tipe indigo orang yang bisa melihat gaib atau jin. Yang pertama, di dalam tubuhnya ada jin. Makanya jangan bangga dulu ketika ada orang bisa melihat jin. Wah ini orang hebat, sakti bisa melihat jin. Padahal realnya, faktanya di dalam tubuhnya ternyata banyak jin sehingga dia bisa melihat jin. Kedua, orang yang bisa melihat dunia gaib termasuk jin adalah orang-orang khusus tertentu yang Allah bukakan hijabnya, yang Allah bukakan mata batinnya sehingga dia bisa melihat dunia gaib termasuk jin, termasuk yang lainnya, Lailatul Qadar, surga, neraka, Lauful Mahfud, Arsy Allah dan lain sebagainya. Ini orang-orang soleh yang dia tidak kemasukan jin gitu. Jadi ada dua tipe bagi Ahlussunnah wal Jamaah, orang indigo itu atau orang yang bisa melihat jin. Jadi ada orang yang terbuka mata batinnya karena ada jin, tapi ada orang yang mukasyif, orang yang Allah mukasyaf, orang yang Allah bukakan hijab batinnya sehingga bisa melihat dunia gaib, bahkan dunia-dunia rata-rata mereka yang Allah bukakan hijabnya mukasyaf, yang terlihat itu yang indah-indah, bukan yang horor-horor begitu. Nah, maka di sini bahwasanya bukan berarti kita tidak mampu melihat selamanya. Ya. Dia mengatakan laisa fiya anna la narahu abadan. Bukan berarti kita tidak bisa melihat jin atau setan selamanya. Kenapa? Li'anna intifa'ar ru'ya minna lahu fi waqti ru'yati lana la yastalzim intifa'aha mutlaqan. Ketiadaan kita melihat setan, ketidakbisaan kita melihat setan atau jin di saat setan melihat kita tidaklah melazimkan ketiadaannya secara mutlak begitu. Maka sikap kita sebagai muslim mukmin berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita menyikapi orang-orang yang bisa melihat jin ini dua tipe. Ya. Ada yang karena di tubuhnya penuh dengan jin sehingga dia bisa melihat jin. Ya. Ada yang tipe hijabnya itu dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu mukasyaf atau mukasyif. Orang yang Allah kasih anugerah mata basirahnya terbuka sehingga bisa melihat keindahan kekuasaan Allah, malakut, alam-alam gaib. Ya, alam gaib kan bukan cuma jin saja, ada surga, neraka, barzah, malakut, jabarut, nasut, lahut dan sebagainya. Dan juga kita sebagai muslim jangan berambisi untuk bisa melihat dunia gaib.
Bahkan Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad mengatakan, wa min adhari syai'in 'alal murid talabuhu lil mukasyafat wastiyakuhu ilal karamat wa khawariqil adat. Tidak etis atau berbahaya sekali bagi seorang murid talabuhu lil mukasyafat, dia menuntut atau mencari-cari kasyaf atau rindu kepada karomah dan khariqul adat, kejadian-kejadian di luar nalar. Maka kata beliau, ini sangatlah tidak etis atau adharu syai'in, sangat bahaya bagi seorang murid. Nah, justru yang kasyaf saja, padahal itu mulia, kasyaf ini Allah bukakan basirahnya sehingga melihat hal-hal yang di luar nalar. Ya, kasyaf ini untuk orang soleh, wali, itu dikatakan tidak etis. Tidak adharu syai'in, berbahaya sekali. Bagaimana hanya sekadar bisa melihat jin gitu. Yang itu adalah rendah sekali jika kita berzikir atau mujahadah atau suluk berniat untuk melihat jin. Nah, inilah fenomena orang-orang yang indigo dalam pandangan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih.